Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Alfian dengan NIM S1A1240008. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Laude Muhammad Musawir dan teman-teman sekalian. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang infrastruktur politik, sebuah topik yang sangat relevan dalam memahami fondasi sebuah negara yang demokrasi. Infrastruktur politik dapat diibaratkan seperti karangan sebuah bangunan. Tanpanya sistem pemerintahan dalam masyarakat tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas pengertian elemen utama, fungsi, tantangan, dan pentingnya membangun infrastruktur politik yang kokoh. Harapan saya setelah ini kita semua bisa lebih memahami bagaimana politik berfungsi sebagai sistem yang saling terhubung dan bagaimana kita bisa berperan di dalamnya. Baik, penjelasan yang pertama, apa itu infrastruktur politik? Infrastruktur politik adalah sistem yang mencakup lembaga, mekanisme, norma, dan hubungan antar aktor politik yang mendukung keberlangsungan pemerintahan. Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya dikelola tetapi juga diawasi dengan prinsip demokrasi, hukum, dan akuntabilitas. Contoh sederhana, keberadaan lembaga legislatif seperti DPR di Indonesia bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh eksekutif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa infrastruktur politik yang jelas, masyarakat akan kehilangan arah dalam bernegara. Baik, yang kedua, elemen-elemen utama infrastruktur politik. Ada 3 elemen pentingnya yang membentuk infrastruktur politik. Yang pertama, lembaga politik. Lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga independen memainkan peran vital. Eksekutif yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri bertanggung jawab menjalankan kebijakan. Legislatif bertugas membuat hukum dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, yudikatif memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Yang kedua, proses politik. Proses politik mencakup pemilu, musyawarah, dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Pemilu juga sarana partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin mereka. Di sisi lain, mekanisme check and the balance memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Yang ketiga, aktor politik. Aktor politik meliputi partai politik, individu, kelompok, masyarakat, dan media. Partai politik memainkan peran pentingnya dalam mengusulkan kebijakan dan kandidat untuk jabatan publik. Media berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, memastikan transparansi dan akses informasi bagi masyarakat. Baik, yang ketiga, fungsi infrastruktur politik. Mengapa infrastruktur politik begitu penting? Baik, berikut adalah beberapa fungsinya. Menjamin stabilitas politik. Infrastruktur politik menciptakan mekanisme untuk
mengelola konflik secara damai melalui dialog dan hukum. Mengatur kekuasaan sistem ini, menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu pihak dan pembagian kekuasaan yang jelas. Mendorong partisipasi masyarakat melalui pemilu dan musyawarah. Masyarakat bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Menjaga akuntabilitas melalui lembaga seperti Ombudsman atau KPK di Indonesia. Infrastruktur politik memastikan adanya pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 4. Tentang infrastruktur politik di Indonesia. Walaupun memiliki banyak manfaat, infrastruktur politik juga menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. A. Korupsi sistemik. Korupsi di lembaga politik melemahkan kepercayaan masyarakat. Contohnya kasus suap dalam pemilu atau pembuatan kebijakan. B. Polarisasi politik. Ketegangan politik seringkali memecah belah masyarakat, terutama selama masa pemilu atau isu sensitif. C. Kurangnya partisipasi politik. Rendahnya literasi politik membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawabnya mereka. D. Ketidakmerataan infrastruktur demokrasi. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap informasi politik dan mekanisme demokrasi masih sangat terbatas. 5. Bagaimana membangun infrastruktur politik yang kokoh? Untuk memperkuat infrastruktur politik ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, peningkatan pendidikan politik. Pendidikan politik sejak dini dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Yang kedua, reformasi lembaga politik. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga politik melalui teknologi dan kebijakan anti korupsi. Yang ketiga, penguatan peran media. Media harus tetap independen dalam bertanggung jawab dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat. Mengadakan forum-forum dialog dan konsultasi publik agar masyarakat merasa didengar. Itu saja presentasi dari saya. Kesimpulannya, infrastruktur politik bukan sekedar rangkaian lembaga dan proses, melainkan jantung dari keberlangsungan sebuah negara. Tanpa infrastruktur politik yang kuat, sulit bagi suatu negara untuk mencapai stabilitas, keadilan, dan kemakmuran. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memahami dan terlibat dalam proses politik, karena generasi kitalah yang akan menentukan masa depan bangsa. Demikian penjelasan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.